Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya ya teman-temanku semuanya. Dan sekarang ya kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung di channel ini, silahkan ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Baik, pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Robert Lewandowski selangkah lagi masuk ke dalam daftar 10 pencetak gol terbanyak sepanjang masa Barcelona teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini juga. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini ya teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya Robert Lewandowski menjadi bintang utama Barcelona saat menaklukkan Celta Vigo dengan skor 4-2 pada hari laga La Liga pada hari Senin kemarin. Untuk kemenangan tersebut ini juga akan membantu ya teman-teman ya, untuk kemenangan ini juga membantu Blaugrana memangkas jarak dengan Barcelona di puncak klasemen. Baik itu dari penampilan apik termasuk menjadi dorongan besar bagi kepercayaan diri Lewandowski sendiri. Sebelumnya ia juga sempat kesulitan di awal musim karena cedera yang menghambat performanya. 3 gol ke gawang Celta Vigo membuat torehan gol Robert Lewandowski pada musim ini menjadi 7 di semua kompetensi. Baik itu secara keseluruhan, proyek penyerang asal Polandia itu kini telah mengoleksi 108 gol untuk Barcelona tentunya. Baik itu dari sebuah catatan impresif yang telah menampilkan Lewandowski semakin dekat dengan daftar 10 pemain ya tentunya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Barcelona. Kini ia harus membutuhkan 20 gol lagi untuk memangkas jarak ya tentunya elit klub asal Catalan tersebut tentunya. Mendekati buku sejarah Barcelona tentunya teman-teman. Yaitu dengan koleksi 108 gol, yaitu Robert Lewandowski juga yaitu hanya berjarak 20 gol dari peringkat ke-10 daftar pencetak gol terbanyak Barcelona. Posisi tersebut kini ditempati oleh Mariano Martin yang telah mengoleksi 128 gol. Lewandowski sendiri yang sudah melampaui beberapa legenda tentunya termasuk Neymar juga. Dan masih banyak lagi juga ya teman-teman, dan masing-masingnya telah mencetak 105 gol. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya striker Polandia itu menuliskan namanya dalam sejarah klub tersebut. Dan meskipun begitu juga dan targetnya 20 gol lagi tambahnya bukan hal sangat mudah. Peluang Lewandowski sendiri cukup realistis yang telah mengingatkan musim masih panjang tentunya dalam 3 musim sebelumnya, dan ia selalu mencetak lebih dari jumlah tersebut di semua ajang teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah pertandingan Barcelona akan bertemu Athletic Club yaitu pada tanggal 22 November 2025 yaitu jam 22:15 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah ya konsistensi dan produktivitas Lewandowski sendiri. Yaitu hat-trick yaitu melawan Celta Vigo yaitu menjadi torehan terbaik ya tentunya Lewandowski dalam satu laga bersama Barcelona di semua 3 kali yang telah mencetak hat-trick sebelumnya, termasuk saat menghadapi Valencia dan Alaves di ajang La Liga tentunya. Yaitu tentunya ya dari total 108 gol yang indah, yaitu tentunya ya 13 diantaranya berasal dari titik putih ya tentunya. Yaitu pada musim lalu masih menjadi musim yang paling produktif tentunya, yaitu ketika ia telah mencetak 42 gol di semua kompetensi. Performa ini juga akan memperlihatkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan baik itu secara naluri yang telah mencetakkan gol, Lewandowski tetap tajam dan ia masih menjadi tumpuan utama Barcelona di lini depan tentunya.
masa depan di Camp Nou? Ya, tentu saja. Ya, untuk dari sebuah pertanyaan besar ya teman-teman semuanya, yaitu kini adalah merupakan apakah Lewandowski akan tetap berseragam Barcelona pada musim depan, yaitu kontraknya masih berjalan, namun rumor soal masa depannya sempat menciut di awal musim ini. Yaitu jika bertahan ya, peluangnya untuk menembus dan bahkan melampaui daftar 10 besar pencetak gol terbanyak semakin besar, dan ia juga berpotensi menyalip sejumlah legenda lain yang namanya sudah melekat kuat dalam sejarah klub tersebut. Barcelona pun tampak masih membutuhkan pengalaman dan ketajaman untuk menjaga kestabilan tim juga, dan performa yang mulai kembali tajam, dan Lewandowski bisa menutup musim ini dengan catatan yang bersejarah teman-teman. Dan untuk top klasemen sementara pada pekan ini ya, tentunya pada La Liga, yaitu Real Madrid berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 31. Barcelona pada peringkat kedua dengan torehan poin 28. Peringkat ketiga adalah Villarreal dengan torehan poin 26 teman-teman. Dan untuk pembahasan yang berikutnya atau pertengahan segmen kita untuk hari ini, bagi teman-teman semuanya ya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-teman. Baik ya. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Lionel Messi buka suara usai kunjungan rahasia di Camp Nou. Saya sangat rindu Barcelona. Apakah benar rumor ini? Akan kita bahas juga teman-teman. Lionel Messi akhirnya angkat bicara soal kemungkinan kembali ke Barcelona. Pernyataan ini muncul setelah kunjungan rahasia ke Camp Nou akhir pekan lalu. Yaitu Messi kini bersama Inter Miami, yaitu terlihat di stadion yang sedang direnovasi, dan ia segera menunjukkan meninggalkan Barcelona 4 tahun yang lalu, yaitu yang kemunculan memicu rumor kembalinya sang bintang, yaitu pemenang Piala Dunia itu kini telah mengakui yang telah membahas ide tersebut. Meskipun secara terbuka yang telah mengakui bahwa dia dan keluarganya sangat merindukan Barcelona, dan itu bahkan tak sadar untuk kembalinya ke sana. Rindu berat pada Barcelona. Untuk yang berikutnya yaitu adalah setelah terlihat di klub lamanya, Messi kini dikaitkan dengan kepulangan ke Barcelona. Sang bintang mengakui telah mendiskusikan ide tersebut dengan keluarganya. Ia belak-belakan telah mengaku bahwa keluarganya sangat merindukan kehidupan di kota tersebut, bahkan masih memiliki rumah di sana. Dan saya juga melihat untuk penantiannya juga atau prospek kembali ke Barcelona. Kami sangat merindukan Barcelona, kata Messi dalam wawancara berita olahraga juga, dan istri saya dan anak-anak saya selalu berbicara tentang Barcelona, baik itu sebuah tentang gagasan untuk tinggal di sana lagi tentunya, dan kami punya rumah di sana segalanya, jadi itulah yang kami inginkan lanjutnya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah antusiasme ya, stadion baru juga tentunya. Yaitu Messi juga akan mengguncang antusiasme ya tentunya untuk kembali ke Camp Nou yang baru, dan ia belum pernah kembali ke stadion itu sejak pindah. Dan ia juga telah pindah ya ke PSG saat itu ia pergi, dan tim mulai bermain ya tentunya di Stadion Olympique Louis tersebut teman-teman, dan melihat stadion baru akan menjadi pengalaman yang sangat berbeda tentunya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah saya sangat menantikan untuk kembali ke stadion setelah selesai, karena saya belum kembali ke Camp Nou sejak pindah ke Paris, dan untuk kemungkinan mereka pindah ke stadion yang baru, ujar Messi tersebut. Dan akan aneh rasanya kembali ke stadion yang baru dan melihatnya, karena terakhir kali sudah melihatnya sudah lama sekali tentunya, dan itu akan menarik untuk menghidupkan kembali, untuk mengingat semuanya ya tentunya, dan meskipun stadionnya berbeda jelasnya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah fokus Piala Dunia 2026. Meskipun kini bersiap untuk Piala Dunia yaitu ke-6-nya, yaitu bersama Argentina tahun depan, namun ia juga tampak yang telah menepis anggapan akan pindahnya ke Eropa demi turnamen itu.
Yaitu dia telah menunjukkan pentingnya yaitu berasa bugar secara fisik dan ia tidak ingin menjadi beban bagi tim nasional. Yaitu pada musim ini yaitu berada dari musim Eropa juga, yaitu kami akan menjalani pramusim di antaranya beberapa pertandingan menjelang Piala Dunia, dan kita lihat saja hari demi hari apakah saya benar-benar merasa cukup bugar secara fisik untuk berada di tempat yang saya inginkan dan saya bisa beradaptasi, ungkap Messi. Yaitu tapi yang jelas ya teman-teman ya, dan saya juga sadar ya, dan ia pula. Dan saya sadar ini adalah merupakan Piala Dunia di bulan Juni, dan ini adalah merupakan hal yang sangat spesial, dan Piala Dunia adalah sebuah kompetensi terbesar yang ada tentunya. Dan jadi saat antusias tersebut ya, tapi telah menjalaninya satu hari demi satu hari tambahnya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah soal rencana pensiun tentunya, yaitu Messi yang akan berusia 39 tahun itu saat Piala Dunia tahun depan, dan juga akan ya tentunya juga angkat bicara soal pensiun juga, dan ia juga telah menegaskan yang sebelumnya punya rencana untuk gantung sepatu dalam waktu dekat tentunya. Selama ini juga masih menikmati yaitu pemain dan merasa bugar, dan ia akan terus bermain, dan ia tahu persis ya kapan momen untuk berhenti akan tiba. Dan saya senang dengan bagaimana tahun-tahun ini berjalan, dan selama saya bisa dan merasa bugar secara fisik, dan saya akan tetap bermain dengan cara yang sama teman-teman. Ya, kita akan lanjut lagi juga, yaitu adalah memang ya, dan selalu memberikan segalanya, kata Messi teman-teman. Dan saatnya juga yaitu saya juga melihat ya bahwa saya tidak akan menganggap secara fisik yang sanggup secara fisik juga, dan bahkan saya kesulitan di lapangan atau saya tidak akan melihatnya, dan itulah saatnya untuk berhenti tentunya. Tapi untuk saat ini juga saya akan menikmati, saya juga akan merasa, dan bahkan dalam situasi ini juga saya berada tutupnya teman-teman. Dan itu adalah merupakan hal yang sangat menarik juga tentunya teman-temanku semuanya ya, dari beberapa informasi tadi juga. Dan untuk pembahasan yang berikutnya ya teman-temanku semuanya ya, itu kita akan membahas hal-hal yang menarik juga, yaitu adalah di segmen akhir, yaitu Barcelona racikan Hansi Flick ya, tidak terlalu jago tentunya, tapi sesungguhnya sepak bola yang paling menghibur. Barcelona bukan tim yang paling kuat di Eropa, tapi mereka jelas yang paling seru untuk ditonton. Dan sebuah kemenangan 4-2 atas Celta Vigo hanyalah satu episode dari musim yang sudah memenangkan 66 gol dalam 14 pertandingan. Yaitu di setiap laga tersebut yaitu berubah jadi drama berdurasi 90 menit, dan masa kejeniusan dan kekacauan berjalan dengan seiringnya waktu, yaitu 1 menit dalam menekan lawan dengan presisi luar biasa. Berikut mereka bisa lengah dan kebobolan dengan cara yang sangat konyol teman-teman. Yaitu dengan hal yang menarik dalam situasi dan pesonanya juga, yaitu pemain yang penuh resiko yang justru membuat penonton tak bisa beranjak tentunya. Dan Hansi Flick tersebut menjadikan Blaugrana semacam teater sepak bola yang ada keberanian, yaitu sebuah improvisasi tentunya, dan sedikit kegilaan juga tentunya. Dan di sini juga untuk timnya lebih dari sekedar mesin pemburu kemenangan, dan mereka berani untuk menyuguhkan permainan yang indah dipandang tentunya. Badai kritik dari para legenda. Yaitu namun ya tentunya di semua terpikat juga tentunya nama-nama seperti dari hal yang telah menyoroti tajam sistem pertahanan tinggi yang diterapkan Hansi Flick, yaitu telah menetapkan baik dalam situasi mustahil dan sementara ya tentunya Gulik ya telah menilai juga, dan bahwa Harry yang masih menyimpan rasanya untuk mantan klub tersebut, dan bahkan telah mengaku prestasi melihat Barcelona terus membiarkan lawan berlari langsung ke gawang mereka tentunya.
Untuk yang berikutnya yaitu adalah regenerasi dan keberanian yang tak lazim tentunya. Yaitu lebih dari sekedar dari filosofi, yaitu Barcelona untuk Hansi Flick telah menjaga warisan Barcelona lewat keberanian, yaitu memberi ruang bagi pemain muda. Tentunya adalah pada musim ini telah menunjukkan 4 deretan remaja juga, baik itu dari Fernandes juga, dan Tony Fernandes dan Ronnie sendiri, yaitu mereka telah melengkapi generasi muda yang sudah lebih dahulu dipercayai, baik itu dari Lamine Yamal, Balde, Kubarsi, Pedri, dan Fermin Lopez tentunya. Dan untuk Hansi Flick tanpa percaya bahwa masa depan dibangun bukan lewat ke hati-hati ya, tetapi melalui sebuah kepercayaan teman-teman. Dan jika cukup bagus juga mereka sudah cukup umur, begitu kira-kira prinsip yang ia jalankan tentunya teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja. Dan untuk video ini anggaplah sebagai hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.